Mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Harsha Atala Saputra meninggal dunia usai ditabrak pensiunan polisi AKBP Purnawirawan Eko Setia di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Meski tertabrak dan meninggal dunia pada 6 Oktober 2022 lalu, polisi menetapkan Harsha sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas tersebut. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengungkapkan, Harsha kurang berhati-hati dalam mengendarai motor. Namun pihak kepolisian menghentikan penyidikan kasus kecelakaan yang melibatkan pihak ex-Kapolsek Cilincing dengan alasan kasus yang telah kadaluarsa, tidak cukup bukti, dan tersangka telah meninggal dunia. Menghilangkan nyawa sendiri karena kelalaiannya dia sendiri, bukan kelalaiannya si Pak Eko. Gitu loh. Jadi kalau ini kelalaiannya si Hasan sendiri. Pertama, dia kurang hati-hati dalam mengendalikan sepeda motor. Pada saat malam itu, dia berjalan sama temannya, rombongan, tiba-tiba ada orang belok, dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya, sehingga dia jatuh sendiri, sehingga dialah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Gitu. Si Pak Eko sebagai mungkin dikatakan sebagai lawan, dia tidak ada untuk istilahnya mungkin ya kalau dengan jarak sedemikian, misalnya dia tiba-tiba dari sana, mungkin dia bisa ada antisipasinya juga, dia mungkin bisa menghindar, bisa ini. Nah, itu. Tapi dengan jarak yang sedemikian rupa, tidak Pak Eko dalam posisi demikian dia sudah pertama dia sudah berada di jalurnya berdiri. Ya. Tetapi setelah dia sadar ada info pun dia di jalurnya sendiri, tetapi dia sadar dia mampu melakukan pengelakan, dia lakukan. Nah, itu akan makanya bisa. Tapi dengan mungkin 10 meter tiba-tiba 20 meter dia bisa banting. Nah, bisa terhindar kecelakaan tersebut kan. Tapi dengan jarak yang sudah kita hitung dari ahli, tidak memungkinkan Pak Eko dalam refleks yang sedemikian itu untuk menghindar. Itu. Walaupun di situ Pak Eko sempat keterangan ada banting ke kiri, tapi sudah tidak cukup ruang untuk melakukan penghindaran terjadinya kecelakaan. SP3 yang diterbitkan kepolisian kemudian menjadi buah bibir di ruang publik karena penetapan tersangka kepada pengendara motor yang meninggal ditabrak pengendara mobil yang merupakan pensiunan polisi dinilai kontroversial. Lalu, sudah tepatkah proses penegakan hukum pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa UI tersebut? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Anda sudah mendapatkan gambaran kronologi peristiwa kecelakaan. Sebenarnya apa yang terjadi? Menurut penjelasan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, itu adalah gambaran kejadian menurut Dirlantas Polda Metro Jaya pada hari Kamis kalau saya tidak salah pada bulan Oktober 6 Oktober 2022 lalu. Sudah dijelaskan inti yang membuat kemudian polisi menetapkan bahwa korban yang meninggal dunia yaitu Harsha Atala Saputra ini sebagai tersangka karena kecelakaan tersebut ini kemudian terjadi karena kelalaiannya, bukan karena orang yang menabraknya yang tadi disebutkan juga oleh Dirlantas bernama Pak Eko yang juga merupakan pensiunan dari aparatur kepolisian. Kita lihat ini kronologinya, kami buatkan grafisnya, Anda mungkin bisa mengetahui lebih jelas bagaimana gambaran dari peristiwa kecelakaan itu terjadi. Baik, ini merupakan kronologi versi kepolisian. Nanti kita akan tanya juga bagaimana kronologi dari versi keluarga. Kita lihat 6 Oktober 2022, memang malam hari terjadinya pukul 21.30, saat itu juga kabarnya sedang hujan, jalanan licin. Pihak kepolisian mengatakan bahwa Harsha ini mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 60 km per jam, sementara pihak terduga penabrak ini yang tadi disebutkan juga Pak Eko ini mengendarai mobilnya, SUV-nya, Pajero-nya dengan kecepatan 30 km per jam. Kasus ini memang sudah dihentikan, tapi kemudian banyak masyarakat yang bertanya apa sebenarnya urgensinya pihak kepolisian menetapkan
korban ini sebagai tersangka dalam peristiwa ini. Apakah memang begitu prosedurnya? Bagaimana dengan kepekaan dari pihak kepolisian? Kita akan bahas hal ini bersama dengan para narasumber. Sudah hadir di samping saya Pak Beni Mamoto selaku Komisioner Kompolnas. Selamat malam Pak Beni. Malam. Baik, dan juga sudah hadir secara daring dengan kita untuk bisa memberikan pandangannya Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. Selamat malam Pak Sugeng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak, selamat malam Pak Beni. Selamat malam Pak Sugeng. Baik, ada juga bersama kita akan memberikan pandangannya dari sudut hukum pidana. Ada Prof. Hipnu Nugroho, ahli hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Hipnu. Waalaikumsalam Mbak Putri, Pak Sugeng, Pak Beni. Baik, dan juga akan kita dengarkan langsung keterangannya selaku kuasa hukum dari keluarga almarhum Hasya Atalasya Putra yang menjadi korban dan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian, yaitu Mbak Gita Paulina. Selamat malam Mbak Gita. Selamat malam. Baik, Mbak Gita, langsung saja tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kronologi versi kepolisian dari pihak keluarga. Adakah perbedaan dengan kronologi tersebut Mbak Gita? Baik, sebenarnya kalau kita bicara kronologi ya, kronologi dari polisi sendiri selalu berubah-ubah. Jadi kami juga bingung sebenarnya kronologi yang sebenarnya tepatnya sesuai polisi itu yang seperti apa. Karena di akhir pun mereka masih mengubah kronologi. Pertama, Hasya dibilang menghindari genangan air. Kemudian ada juga versi menghindari saluran air. Kemudian juga ada versi Hasya kemudian menghindari motor yang berbelok seperti itu. Itu yang kami soroti. Karena terus terang Mbak, sampai akhir SP3 itu terbit, kami kan tidak pernah diajak untuk gelar ya. Kami juga sudah minta gelar perkara kepada pihak Polres Jakarta Selatan, tapi kondisi ternyata sudah di SP3. Seperti itu. Nah, kalau sesuai bicara kronologi, kita tanyakan saja bahwa Hasya dinyatakan oleh polisi adalah mengendara dengan kecepatan 60 km per jam. Tapi Hasya yang saat itu menggunakan motor roda 2 ya, kendaraan roda 2, dia bisa mengerem kendaraannya. Nah, sedangkan terduga pelaku itu berkendara dengan kendaraan roda 4 dengan kecepatan 20-30 km per jam, sudah melihat konon dari jarak 5 meter, melihat ada motor, tapi beliau tidak bisa menghentikan kendaraannya, tidak bisa melakukan pengereman yang layak. Seperti itu. Jadi kalau kita bicara untuk berdebat masalah kronologi, bahkan polisi pun sebenarnya tidak punya kronologi yang tetap karena berubah-ubah. Waktu kematian diubah dari jam 9 awal, lalu diubah menjadi jam 9.30. Jadi saya rasa perdebatan terhadap kronologi ini akhirnya jadi perdebatan yang seperti debat kusir. Karena itu kami selalu mengedepankan bahwa apakah proses penanganan sudah benar, sudah transparan, karena terus terang hal itu tidak dilakukan. Sehingga kami mempertanyakan apakah keputusan dari Polres untuk menerbitkan SP3 adalah sudah dilakukan sesuai prosedur yang ada. Seperti itu. Baik, Mbak Gita, kami juga mendapat kabar bahwa terduga pelaku ini setelah menabrak, melindas, itu yang saya baca juga informasi yang kami dapatkan, kemudian tidak melakukan upaya pertolongan kepada korban, sampai kemudian ada orang yang mendatangi rumahnya. Apakah betul seperti itu, Mbak Gita? Ya, jadi informasi yang kami perlu sampaikan bahwa terduga pelaku ya, melindas itu tidak hanya dengan ban depan, tapi juga dengan ban belakang.
Dan setelah dia melakukan pelindasan, dia pergi menepi ke arah yang berapa meter dari TKP. Kemudian salah satu saksi mendatangi meminta supaya pihak yang melindas ini untuk membantu membawa ke rumah sakit, tapi ditolak. Saya tidak tahu apa alasan pihaknya menolak seperti apa, tapi penolakan itu akhirnya mengakibatkan bahwa saksi yang seharusnya bisa lebih cepat membawa korban ini mendapatkan pertolongan ke rumah sakit, akhirnya harus berputar-putar mencari ambulans. Seperti itu. Jadi ada jarak cukup lama di mana korban sekarat tidak mendapatkan pertolongan yang selayaknya oleh terduga pelindasan ini. Baik, Mbak Gita, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi saya juga ingin bertanya kepada Pak Benny Mamoto yang juga menyoroti kasus ini, apalagi tadi juga ada laporan mengenai transparansinya bagaimana, apakah prosedur sudah sesuai. Tapi Pak Benny, dari temuan Kompolnas seperti apa? Apakah ya kronologinya juga sesuai dengan yang Mbak Gita sampaikan? Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa ketika kasus ini terjadi, kemudian mulai masuk di media, kami memberi atensi dari Kompolnas, kami minta perkembangan hasil penyidikannya, kemudian juga kami sudah pesan waktu itu, tolong ini sensitif sekali, karena pihak satunya adalah pensiunan polisi. Ini nanti bisa, kalau tidak transparan, bisa dinilai berpihak dan sebagainya. Kami sudah sampaikan waktu itu. Memang kami juga agak terus terang mempertanyakan, kok baru sekarang? Rentang waktunya panjang sekali. Nah, oleh sebab itu besok siang kami sudah sepakat untuk melakukan gelar, karena kami ingin mendalami berbagai macam poin yang kami nilai perlu kami dalami untuk nanti supaya kami dapat informasi yang lebih lengkap lagi. Baik. Termasuk dalam rangka kami mengkritisi prosesnya. Kalau tadi disampaikan masalah kepekaan. Ya. Menurut kami ketika akan menghentikan kasus ini, sebaiknya mengundang pihak keluarga korban, dalam hal ini penasihat hukumnya untuk hadir. Jadi tidak hanya kirim suratnya saja, tetapi diundang hadir. Kalau perlu digelar, kalau perlu forum diskusi dibuka. Baik. Sehingga ketika nanti dikeluarkannya SP3 itu sudah ada pemahaman yang utuh dari pihak keluarga. Ini penting. Baik. Karena kalau hanya kirim surat saja SP2HP itu sudah benar sesuai ketentuan. Tetapi mengingat kasus ini begitu sensitif, Ya. untuk menekan jangan sampai nanti timbul penafsiran yang macam-macam, lebih baik diundang. Disitulah menjadi forum diskusi, seandainya nanti disampaikan, Bapak, Ibu, kalau nanti kami SP3 tidak berkenan, silakan upaya hukum dengan pra-peradilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka dan sebagainya. Sehingga tidak sampai terjadi perdebatan begitu. Betul, bahkan memancing kemarahan masyarakat Betul. se-Indonesia, begitu Pak Benny. Mbak Gita, nanti mungkin kita akan lanjutkan, karena tadi Pak Benny sudah menyinggung mengenai seharusnya ada prosedur komunikasi. Ini kita berbicara bukan mengenai penyelesaian hukum, tapi juga komunikasinya. Ada hal yang harusnya dilakukan oleh pihak kepolisian. Apakah sudah ada hal-hal tersebut, sudah ada komunikasi, kemudian juga apakah sempat kami dengar sempat ada upaya mediasi, apakah betul seperti itu? Tapi nanti Mbak Gita, kita akan lanjutkan lagi perbincangan, termasuk juga pandangan dari para narasumber lainnya, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.